Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa saya di channel Arfa Eksperimen. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bore up dan stroke up. Nah, jadi kedua modifikasi ini sama-sama tujuannya untuk menaikkan kapasitas mesin atau cc mesin. Nah, jadi untuk menaikkan cc mesin atau kapasitas mesin, nah itu ada dua cara, yaitu membesarkan ukuran piston dan memperpanjang dari stroke. Nah, stroke ini adalah panjang langkah piston dari posisi piston di atas hingga posisi piston geser ke bawah. Nah, itu yang dinamakan stroke. Nah, jadi volume silinder didapat dari besar piston dan panjang langkah piston. Memang salah satu cara menaikkan tenaga mesin basicnya adalah dengan bore up atau stroke up. Nah, dan lalu untuk mengoptimalkan lagi diperlukan modifikasi di sektor cylinder head seperti itu. Bahasan kita yang pertama adalah lebih efektif mana antara stroke up dan bore up untuk menaikkan kapasitas mesin. Nah, untuk rumus mencari kapasitas mesin, rumusnya seperti ini. Nah, tapi kalau mungkin orang-orang bengkel itu males untuk menghitung rumus ya. Nah, sekarang udah zamannya lebih canggih, udah bisa pakai aplikasi motoran. Kita tinggal masukin aja ukuran-ukuran pistonnya dan ukuran stroke-nya. Ini bukan iklan ya, cuma ini memang aplikasi ini membantu, jadi saya juga memakai. Nah, contoh aja misalnya pada motor 150 cc zaman sekarang, itu rata-rata ukurannya hampir rata antara bore dan stroke, yaitu sekitar 58 kali 58, kurang lebihnya sekitar segitu. Nah, dimana misalnya 58 kali 58 itu didapat cc-nya yaitu 153 cc. Nah, apabila pistonnya kita bikin jadi 63, itu cc-nya jadi berapa? Coba kita hitung. Piston 63 dengan panjang stroke total 58 itu ketemu cc-nya 180 cc. Nah, coba kalau kita stroke up, misalnya pistonnya 58 tapi stroke-nya 63, itu cc-nya ketemu berapa? Coba kita hitung. 166 cc. Nah, jadi untuk mengejar kapasitas mesin atau mengejar cc mesin sebesar-besarnya itu lebih menguntungkan atau lebih efisien atau lebih cepat dengan cara bore up ditimbang dengan cara stroke up. Bore up untuk mengejar cc besar itu lebih cepat dengan sama-sama bore up 63 atau dibanding stroke 63. Nah, cuma kalau misalnya kita stroke up itu 1 mili, itu terbacanya pada langkah total itu udah 2 mili. Nah, karena misal kita stroke up 1 mili, ini kita naikkan 1 mili, nah otomatis pada saat piston di atas itu lebih naik 1 mili dan pada saat piston di bawah itu lebih. Nah, jadi misal kita stroke up pada big pen ini kita geser 1 mili aja, itu udah terhitung 2 mili langkah totalnya. Nah, tetapi kalau dihitung dengan cara total stroke atau dengan bore atau diameter piston, itu lebih menguntungkan mengejar diameter piston daripada stroke. Nah, cuma ya kembali kepada basic motornya, itu lebih cocok di stroke up atau lebih cocok di bore up. Di bore up, jadi misal ini piston standarnya segini, pakai piston segini, itu pasti memerlukan penggantian boring. Tapi kalau motor stroke up belum tentu melakukan penggantian boring. Karena piston yang besar otomatis membutuhkan asupan bahan bakar juga lebih besar. Jadi ruang bakar pada cylinder head juga diperbesar, yang itu menuntut klep besar jika bore up-nya besar. Nah, tetapi kalau stroke up tidak berdampak langsung pada cylinder head, karena diameternya ini tetap tidak berdampak langsung dengan ukuran klepnya. Langkah 58 ini dari sini sampai misalkan dari sini TMA di sini dan TMB di sini. Nah, itu nanti misal kita stroke up, piston akan lebih turun. Nah, piston lebih turun. Nah, penyesuaiannya apabila stroke up-nya ekstrim, nah piston nanti akan berada lebih keluar posisinya.
Nah, piston nanti ekornya akan kelihatan. Jadi misalnya aslinya pistonnya berada di sini, karena kita stroke up, nanti bisa ekornya jadi nampak di boring. Nah, jadi sebenarnya kalau sama-sama stroke up ekstrim, pasti ada penyesuaian di boring atau di packingnya. Jadi karena stroke up menambah langkah piston, itu pasti ada penyesuaian antara di boringnya dipanjangkan atau boring standar tapi pakai packing. Nah, dan di stang piston biasanya. Nah, kalau untuk mengakali agar tidak pakai packing tambahan, stang pistonnya dipendekin. Tujuannya agar bloknya ini tetap panjangnya, alias bloknya tidak bertambah panjang. Cuma yang dikurangi adalah panjang stangnya, diganti yang lebih pendek. Nah, panjang stang ini tidak mempengaruhi dari total stroke, karena yang mempengaruhi total stroke adalah posisi big pen-nya ini. Pada stroke up, posisi big pen ini digeser keluar. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya untuk stroke panjang itu kelemahannya lagi itu ada di RPM. Jadi mesin yang stroke-nya panjang itu RPM-nya pasti lebih sedikit dibanding motor yang stroke-nya pendek. Nah, jadi semakin panjang stroke ini, itu putaran dari kruk asnya itu justru malah semakin pelan. Nah, tapi meskipun semakin pelan, putarannya itu menjadi semakin kuat. Nah, kenapa kok bisa kenceng? Padahal putarannya kan pelan. Nah, itu bermainnya ada di final gear atau di drive gear kalau pada motor manual. Nah, rata-rata motor yang di stroke up itu final gear atau drive gearnya itu diperberat agar meskipun RPM-nya turun tapi speednya bisa naik. Nah, jadi untuk kelebihan stroke up sendiri itu karena langkahnya lebih panjang, piston bergeraknya atau dorongan piston itu lebih ringan karena langkahnya panjang. Nah, cuma kekurangannya RPM-nya akan berkurang. Nah, jadi sebenarnya kalau ingin mengejar kenceng atau ingin mengejar tenaga sebesar-besarnya itu lebih menguntungkan bore up dibanding stroke up. Karena stroke up akan membatasi dari RPM yang dihasilkan. Jadi misal sama-sama 10.000 RPM, pistonnya akan lebih cepat lelah yang motor di stroke up daripada motor yang di bore up. Karena motor yang di stroke up langkah pistonnya lebih panjang, jadi lebih lelah. Sehingga untuk hitung-hitungan piston speednya itu tidak aman. Jadi RPM-nya juga harus dikurangi. Nah, cuma kelebihannya stroke up karena RPM-nya ini tidak terlalu tinggi, maka seperti komponen bear clap, seperti bearing, seperti itu tidak perlu mengganti dengan tipe yang upgrade secara ekstrim. Jadi karena RPM-nya ini tidak terlalu kenceng, maka bear clap juga tidak perlu terlalu keras, seperti itulah. Dan karena ya kembali lagi ke RPM-nya rendah, otomatis pemakaian bahan bakar juga lebih irit dengan metode stroke up dibanding dengan metode bore up dengan posisi yang sama, maksudnya dengan penyesuaian yang sama. Jadi motor stroke up pada zaman sekarang itu sangat banyak digemari ya, karena memang stroke up ini lebih cocok untuk harian karena tenaga itu akan terasa sejak dari bawah kayak ya, karena tadi putarannya pelan tapi kuat. Nah, dengan perpaduan final gear dan setting seperti cinder head akan menghasilkan tenaga bawah yang kuat. Nah, untuk tenaga bawah yang kuat dengan RPM yang tidak besar itu menjadi nyaman untuk harian, karena RPM yang tidak tinggi tersebut menjadi motor menjadi lebih irit daripada motor yang di bore up dengan RPM yang tinggi. Nah, maka ya itu kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau
motor stroke up atau stroke tinggi itu tidak cocok untuk balap di sirkuit. Nah, karena untuk balap resmi itu semuanya pasti mengandalkan overbore, karena yang dicari adalah RPM. Jadi misalkan tenaganya sama misalnya 15 horsepower, itu yang 15 horsepower di RPM tinggi itu lebih kenceng pasti daripada yang di RPM rendah jika sama-sama dimaksimalkan ya. Karena jumlah putarannya atau RPM-nya lebih banyak, jadi kalau kenceng-kencengan sebenarnya tetap kencang bore up. Cuma kalau untuk harian ya memang stroke up lebih efisien karena tidak perlu putarannya kencang, tapi udah dengan kombinasi final gear udah bisa menghasilkan speed yang kuat atau speed yang kencang. Tapi kalau untuk secara cc sama, potensi tenaga lebih menang di motor bore up. Nah, jadi misalkan Anda mau upgrade mesin, semoga info ini bisa bermanfaat untuk Anda, mau di bore up atau mau di stroke up seperti itu. Contoh aja kalau motor harian itu misalnya Honda Supra 125 dengan Honda GL Max atau Honda CS1. Nah, itu cc-nya sama-sama 125. Nah, tapi kalau Honda GL Max atau CS1 itu mengandalkan piston besar untuk mengejar 125 cc. Nah, sedangkan untuk Honda Supra 125 itu mengandalkan stroke panjang untuk mengejar 125 cc tersebut. Nah, untuk karakter tenaga yang dihasilkan ya memang untuk harian ya memang lebih nyaman Honda Supra, karena tenaga udah ada dari bawah dibanding Honda CS1 yang overbore seperti itu. Jadi ya irit Supra, tapi ya kenceng CS1. Jadi ya semua itu memang ada kekurangan dan kelebihannya seperti itu. Jadi mana yang paling tepat untuk harian, mana yang paling tepat untuk balap, nah itu berbeda. Jadi tidak bisa satu mesin itu unggul di semua sektor. Pasti ada kekurangan dan kelebihannya di salah satu titiknya. Nah, untuk metode stroke up sendiri ada dua, yaitu pakai dengan cara pin benjol atau pen stroke dan geser big end. Ini udah kita bahas di video sebelumnya. Oke, mungkin videonya kali ini sekian aja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Silahkan klik like dan subscribe jika dirasa video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa ke channel kami. Terima kasih telah menonton.